Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya tidak bosan-bosan untuk kita semua. Semoga kita semua sehat, kita terhindar dari corona, dan corona bisa hilang dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Oke, pada sesi video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang PPH terkait cipta kerja, yaitu pasal 2. Oke, sebelum kita mulai, silakan like video ini and subscribe. Semuanya gratis, atas like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Oke, tidak buang-buang waktu, seperti janji saya sebelumnya, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja terkait klaster perpajakan, yaitu Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Kita bahas pasal 2 dulu ya. Oke, jadi di pasal 2 Undang-Undang PPH, nah ini ringkasannya seperti ini, ringkasan semua tentang PPH, pasal 2, pasal 4, dan pasal 26 ada di sini, teman-teman bisa capture, lihat ringkasannya. Ya, adapun di pasal 2, pasal 2 ayat 3 huruf A. Untuk termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi kalau warga negara Indonesia itu lebih dari 183 hari di Indonesia, dan warga negara asing lebih dari 183 hari di Indonesia. Ini adalah subjek pajak dalam negeri ya, subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Kalau warga negara asing lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia, ya sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari ya, dalam jangka waktu 12 bulan, itu berturut-turut ya, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Walaupun belum sampai 183 hari, baru seminggu, tapi dia sudah niat untuk tinggal di Indonesia, bahkan sudah bikin NPWP, yaitu menjadi subjek pajak dalam negeri orang pribadi, tidak lagi menjadi subjek pajak luar negeri. Dan aturan sebelumnya hanya menyebutkan kriteria orang pribadi tanpa menyebutkan status kewarganegaraan. Nah, ini perubahan untuk Undang-Undang Cipta Kerja terkait pasal 2 ayat 3 huruf A. Adapun pasal 2 ayat 4 huruf A, B, dan C, yang termasuk subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi subjek pajak luar negeri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, jelas itu bukan subjek pajak dalam negeri, yaitu termasuk subjek pajak luar negeri. Lalu yang B, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jelas, kalau warga negara asing tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, seperti ini, tidak lebih dari 183 hari dan atau 3 bulan, yang sama ya, 183 hari 3 bulan, itu tidak lebih dari 3 bulan, yaitu merupakan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Lalu yang C, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sama, walaupun dia warga negara Indonesia, berKTP Indonesia, tapi tinggal di luar negeri lebih dari 3 bulan atau lebih dari 183 hari, maka dia termasuk subjek pajak luar negeri. Dan memenuhi persyaratan: 1 tempat tinggal, 2 pusat kegiatan utama, 3 tempat menjalankan kebiasaan, 4 status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya. Yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Jadi poinnya adalah jika lebih dari 3 bulan tinggal di luar Indonesia, maka dia termasuk subjek pajak luar negeri. Oke, catatan: memperjelas penentuan status subjek pajak bagi WNI yang berada di luar Indonesia. Ini belum ada di sebelumnya ya. Ada warga negara Indonesia, walaupun dia berKTP Indonesia, tapi tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 hari, ya maka dia termasuk subjek pajak luar negeri, bukan dalam negeri. Ya, sekian ya. Jadi poinnya adalah pasal 2 di ayat 3 ataupun ayat 4 itu membahas tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri ya. Next video selanjutnya saya akan membahas tentang pasal 4. Kalau saya bahas sekarang kepanjangan,
saya buat video secara terpisah ya. Di pasal 4 apa isinya? Silakan simak, silakan subscribe-nya dan loncengnya agar bisa dapat notif video terbaru selanjutnya mengenai perpajakan. Oke teman-teman semua, rekan-rekan pajak, semoga bermanfaat. Silakan like dan subscribe, semuanya gratis ya, agar bisa banyak membantu orang lebih banyak lagi. Ada kata-kata salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.